Ini soal bagaimana korupsi yang berkaitan dengan nafkah terhadap anak istri, Abi. Ini dari Kaisara Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nana, saya mau bertanya ke Abi, tolong disampaikan. Ini ada Abinya, saya akan sampaikan langsung. Dampak jika hasil korupsi untuk menafkahi anak dan istri. Jika anak istri tahu, apakah mereka ikut berdosa? Salam dari Manokwari, Papua Barat. Ya, semua harta benda yang terambil atau yang dikumpul dari korupsi lalu diberi nafkah buat anak-anak, maka makanan yang dimakannya bisa berdampak buruk terhadap karakternya. Ada seorang ibu pernah ditanya, anak-anakmu semua sukses, kenapa? Dia jawab, yang pertama, kami tidak beri makanan haram buat anak-anak kami. Yang kedua, kami selalu berdoa untuk dia dengan berkata bahwa semoga Tuhan membantumu. Kendati mereka itu nakal, kami pun selalu berdoa semoga Tuhan memberimu hidayat. Nah, yang ketiga katanya bahwa saya tidak pernah menuntut anak saya untuk mendapatkan ranking 1 dalam pelajarannya. Yang saya tuntut adalah belajarlah bersungguh-sungguh. Nah itu jadi tidak ada, kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka adalah tempatnya. Jadi seorang, mungkin salah satu yang perlu digalakkan dalam masyarakat adalah peranan istri dan anak-anak. Bukan saja jangan mendorong suaminya secara langsung atau tidak langsung untuk korupsi, tetapi justru harus menghalangi suaminya untuk melakukan korupsi. Karena setiap yang masuk makanan haram, dari uang haram, setiap yang masuk itu akan mempengaruhi. Akan mempengaruhi. Pertanyaannya ini, kalau anak istri tidak tahu, apakah mereka ikut berdosa? Tadi pertanyaan dari Manokwari seperti itu. Iya, kalau tidak tahu, Tuhan tidak membebani kita menyangkut sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, tetapi ada satu hal dalam Al-Quran, itu ayah atau ibu kalau melihat anaknya mempunyai suatu kelebihan, dia harus bertanya dari mana sumbernya ini. Istri juga begitu. Kalau dia ketahui gaji suaminya hanya terbatas sekian, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mahal masuk di dalam, dia berkewajiban bertanya dari mana sumbernya ini. Supaya dia merasa tenang, supaya itu mengingatkan suami atau keluarga bahwa tidak boleh itu. Itu kan di Al-Quran itu dikatakan, anna laki hada. Dari mana datangnya ini? Dia jawab, oh ini anugerah dari Tuhan. Yang berikutnya, Abi, dari Angrab. Sebaiknya apa tindakan kita ketika ada teman atau atasan kita korupsi? Kita tahu bahwa ia korupsi sedangkan ia baik banget pada kita. Bahkan sohib banget, banyak membantu kita dalam pekerjaan. Apakah kita diam saja atau melaporkannya ke pihak berwajib? Laporkan. Kalau Anda tidak melaporkannya, menyembunyikan kesalahannya, maka Anda terlibat di dalamnya. Harus dilaporkan. Melaporkannya sebenarnya membantu dia untuk tidak berlarut dalam kesalahan. Jadi balaslah kebaikannya membantu Anda dengan menghalangi dia melanjutkan kesalahannya.